A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli barik salim ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Akhir-akhir ini banyak yang membicarakan tentang karomah, wali Allah, waliullah ya. Kalau kita bicara wali Allah, kita pasti ingat Wali Songo ya, kesembilan wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara ini. Insya Allah kita akan sedikit bahas tentang wali Allah pagi ini. Tetap bersama saya, insya Allah. Secara bahasa, wali adalah al-qorib yang artinya dekat. Maka, wali Allah adalah orang yang dekat dengan Allah dan menolong agama Allah. Seseorang dikatakan sebagai wali Allah apabila mereka beriman kepadanya, mematuhi segala perintahnya, dan menjauhi berbagai larangannya. Bukan hanya kepada Allah, tapi juga beriman kepada kitab dan Rasul-Nya. Wali Allah memiliki dua tingkatan. Tingkatan pertama adalah mereka yang mengerjakan kewajiban agama. Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana jika saya melaksanakan sholat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, lalu saya tidak menambahkan lagi sedikit pun, apakah saya akan masuk surga? Beliau menjawab, ya, hadis riwayat Muslim. Tingkatan kedua adalah mereka yang mendekatkan diri kepada Allah, menunaikan yang sunnah setelah yang wajib. Allah berfirman, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat 3. Banyak orang yang mengira bahwa wali adalah mereka yang memiliki kesaktian, bisa berjalan di atas air dan menguasai ilmu gaib. Padahal tidak diturunkan suatu keajaiban bila Allah tidak menghendakinya. Seperti yang tertulis dalam firman Allah surat Al-Jin ayat 26 dan 27. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Wali Allah bukan pula mereka yang didirikan kubah di atas tanah kuburnya. Rasulullah bersabda, ingatlah bahwa orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur Nabi dan orang soleh mereka sebagai masjid. Ingatlah, janganlah jadikan kubur menjadi masjid. Sungguh aku benar-benar melarang dari yang demikian. Hadis riwayat Muslim. Di antara tingkatan wali Allah yang paling tinggi adalah Rasulullah sebagai Rasul yang mendapatkan ulul azmi. Mengikuti di belakangnya para ahli ulama dan kiai. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu kanu yattaqun. Ayat ini menyebutkan bahwa ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan ya, tidak ada kekhawatiran terhadapnya. Walahum yahzanun, juga tidak bersedih mereka-mereka itu. Alladzina amanu, siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, dan orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita lihat siapa wali Allah? Wali Allah ini adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Karena ketakwaannya lah Allah kemudian memberikan satu keutamaan kepada mereka. Nah, kita ingat wali Allah, wali Songo, kesembilan wali ya. Nah, mereka ini bukanlah orang-orang yang biasa, bukan orang-orang yang kemudian melakukan amal-amalan yang kesehariannya seperti itu, tidak. Tetapi orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa dalam artian kedekatannya dengan Allah sangat tinggi gitu, sangat dekat dengan Allah. Nah, karenanya biasanya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang diberikan sesuatu yang lebih, yang berupa karomah tadi ya, karomah ini. Nah,
kita kemarin-kemarin ini banyak membahas tentang permasalahan karomah. Tetapi saya ingin meluruskan, para aulia ini atau para wali-wali Allah ini tidak mendemonstrasikan karomahnya, tidak mendemonstrasikan apa yang diberikan kepada Allah sebagai kekhususan bagi dirinya. Itu tidak. Bahkan mereka tidak mau diketahui sebagai wali Allah. Karena apa? Karena ketawaduannya. Tidak ada seorang wali yang menyatakan dirinya adalah wali Allah, itu tidak ada. Gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat apa-apa yang Allah berikan kepadanya, mestilah sesuatu yang tidak lepas dari syariat Allah, ya, tidak lepas dari syar'i. Betul. Jadi kalau sesuatu yang tiba-tiba, oh orang ini hebat bisa melakukan sesuatu, tapi sesuatu ini yang tidak syar'i, ini pasti bukan karomah. Semisal, ya kita buka saja, mengadakan uang gitu. Mengadakan uang ini jelas bukan karomah, betul. Mungkin ini trik atau apapun, boleh jadi trik dengan teknologi, boleh jadi dengan bantuan jin, wallahu alam. Tetapi jelas ini tidak syar'i. Kenapa tidak syar'i? Kalau dia menggandakan uang, artinya uang ini kan sebagai bukti sah kepemilikan, bukti sah kepemilikan. Artinya ketika dia menggandakan ada kepemilikan orang yang kemudian diambil oleh dirinya, kan begitu. Ya, atau ini adalah sebuah yang palsu. Nah, makanya ini pasti di luar syariatnya. Nah, tentu hal-hal yang seperti ini ketika tidak masuk ke dalam syariat, bertentangan dengan syariat, tentu ini juga tidak bisa masuk ke dalam karomah. Apalagi bisa didemonstrasikan. Apalagi setelah didemonstrasikan, tiba-tiba masuk ke dalam penggandaan dan lain-lain, yang kemudian investasi yang sangat banyak dan lain-lain. Nah, ini sangat mustahil, ya. Karenanya kita kembali lagi bahwa siapa wali-wali Allah itu? Wali-wali Allah adalah orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kalau kita membahas muttaqin, ini derajat yang paling tinggi di dalam bagaimana seseorang itu mukhlisin lahuddin atau memurnikan agamanya. Ya, coba bayangkan ketika seseorang itu masuk di dalam keislaman. Orang ini kemudian disebut muslim. Kemudian orang ini memperdalam terus keimanannya, keyakinannya, memperteguh keyakinannya kepada Allah, menjadi mukmin, orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang ini kemudian masuk terus ke dalam orang-orang yang ikhlas. Ya. Dia ini disebut orang-orang yang mukhlis, begitu. Kemudian dia masuk setelah dia mengikhlaskan, memurnikan semuanya, dia masuk ke dalam ketakwaan atau muttaqin tadi. Nah, bayangkan, ada orang-orang yang muslim, ada orang-orang yang mukmin, ada orang-orang yang muhsin. Oh, tadi belum muhsin. Orang-orang yang ihsan, ya. Orang-orang yang selalu merasa kalau misalnya dia melakukan sesuatu, dia merasa dilihat oleh Allah, atau dalam tanda petik dia melihat Allah. Makanya dia takut masuk ke dalam dosa. Ini muhsin. Jadi kalau kita lihat tingkatan-tingkatannya, ya, kalau para ulama melihatnya adalah seseorang ini muslim, masuk dalam keislaman, kemudian mempertegas keyakinannya mukmin, kemudian dia muhsin, artinya dia merasa selalu diawasi oleh Allah, kemudian dia memurnikan kesehariannya itu mukhlis, dan tingkat yang tadi kita sebut sebagai orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang masuk ke dalam wali-walinya Allah, ulama-ulama. Insya Allah semakin menarik, karenanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama saya, insya Allah. Jika ulama-ulama, para alim ulama bukan wali Allah, maka tidak adalah wali-wali Allah di muka bumi. Wali-wali Allah ialah orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang dijanjikan surga olehnya. Allah berfirman, "Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dengan hal-hal yang aku wajibkan. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya." Surat Al-Fat ayat 29. Kewalian merupakan perkara ketakwaan dan keimanan kita pada Allah, bukan masalah tampilan yang membedakannya dengan orang lain. Mereka juga tidak perlu memiliki hal-hal luar biasa yang disebut karomah.
Allah menurunkan karomah sesuai dengan kehendaknya, namun bukan merupakan syarat sebagai wali Allah. Tidak ada tanda-tanda khusus yang membedakan wali Allah. Mereka tetap berpakaian seperti yang lain, makan dan minum pula seperti manusia biasa. Mereka juga bukan maksum yang terjaga dari dosa. Wali Allah dapat pula melakukan kesalahan. Allah berfirman, dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Robnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Surat Az-Zumar ayat 33-35. Di antara para wali Allah, ada yang pangkatnya begitu dikagumi para nabi, karena mereka termasuk orang-orang yang pada hari kiamat berada sangat dekat dengan Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada di antara hamba Allah manusia yang mereka itu bukanlah para nabi dan bukan pula para syuhada. Mereka dirindukan oleh para nabi pada hari kiamat karena kedudukan pangkat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang dari sahabatnya bertanya, siapakah gerangan mereka itu wahai Rasulullah? Dan apa amal perbuatan mereka? Semoga kita dapat mencintai mereka. Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya, mereka adalah suatu kaum yang saling berkasih sayang dengan anugerah Allah, bukan karena ada hubungan kekeluargaan dan bukan karena harta benda yang dengannya mereka saling memberi. Demi Allah, wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan tiada mereka berduka cita apabila para manusia berduka cita. Hadis riwayat An-Nasai. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, al-wali atau waliullah atau wali Allah itu bisa dipahami dari kata al-wali, diambil dari walayah, artinya kedekatan kepada Allah. Jadi waliullah adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Dekat karena ibadahnya, dekat karena kesungguhan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dekat karena menegakkan al-haqqah di dalam setiap nafas kehidupannya. Imam Syafi'i mentafsirkan kata-kata aulia ini salah satunya dengan menamakan ulama-ulama adalah wali-wali Allah. Menurut Imam Syafi'i, jika ulama-ulama, para alim ulama bukan wali Allah, maka tidak adalah wali-wali Allah di muka bumi. Karena kita harus menghargai, kita harus menghormati, karena beliau-beliau inilah kita bisa berislam, ya. Karena apa? Karena para wali ini adalah pewaris Nabi, betul, pewaris Nabi. Bayangkan Rasulullah SAW mengatakan begini, keutamaan ahli atau keutamaan ulama dibanding dengan keutamaan ahli ibadah di dalam sebuah malam purnama itu bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang di sekelilingnya. Ya. Jadi intinya keutamaannya jauh, keutamaan alim ulama ini lebih daripada ahli-ahli ibadah. Nah, karenanya ulama-ulama inilah yang membawa kita dari gelap menuju terang. Ulama-ulama atau guru-guru inilah yang membuat kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, ya. Karenanya jangan sampai kita tidak menghormati ulama, ya. Karena jika tidak ada para guru itu, kita akan sesat, ya. Jika tidak ada para ulama, kita akan sesat. Bahkan dalam hadis dinyatakan, ya, man ada li waliya faqad azamtuhu bil harb. Ini mengerikan sekali. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka Allah akan menantangnya dengan perang, menuntutnya dengan perang. Bil harb, kata Allah. Nah, lihat betapa Allah memurkai orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah, yang memusuhi para ulama. Karenanya jangan sampai mendekatlah kepada ulama, karena ada 4 perkara yang menegakkan dunia. Ya. 4 perkara yang menegakkan dunia. Pertama,
bi adilnya ya umaro, adilnya para pemimpin, para penguasa, bi adilil umaro. Kemudian bi ilmil ulama, ilmunya para ulama inilah yang membuat tegaknya dunia. Yang ketiga adalah bisa khawatir agniya, dermawannya orang-orang kaya. Yang keempat bidu'ail fuqara, doanya orang-orang yang sengsara, orang-orang yang disempitkan rezekinya. Nah, 4 perkara inilah yang akan menegakkan dunia. Al-muslimu kalbun yaninnya suddu ba'dum ba'dum. Muslim yang satu dan yang lainnya ini harus saling merekatkan, saling bergotong royong, saling mengisi kekosongan. Seperti benteng yang kuat, yang terdiri dari bata-bata, dari semen, dari semuanya. Mari, jangan kita menjauh dari ulama. Jangan kita tidak menghormati ulama. Ulama-ulama yang ikhlas dalam menyebarkan risalah yang datang dari Allah. Ulama-ulama yang mereka tidak kemudian terpancing untuk urusan-urusan nafsu dunia. Ulama-ulama inilah, insya Allah, ulama-ulama yang ikhlas, yang dekat dengan Allah, yang disebut dengan wali-wali Allah. Sahabat, Masya Allah. Karenanya kalau kita lihat Wali Songo, betapa kita berterima kasih bahwa Wali Songo menyebarkan keislaman di bumi Nusantara ini, yang hasilnya insya Allah kita bisa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di dalam beribadah, nikmat kita beribadah di Indonesia ini, di Nusantara ini. Alhamdulillah. Seru sekali pemirsa yang rahmati Allah. Karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Kita tidak boleh betul-betul hubud dunia, mencintai dunia. Karena kalau kita hubud dunia, mencintai dunia, kita akan terlalu khawatir terhadap dunia. Menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai umat yang dicintainya. Tentunya ini adalah hadiah yang tak ternilai harganya. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, "Siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya dariku. Tidak ada yang paling aku cintai dari seorang hamba kecuali beribadah kepadaku dengan sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Jika dia memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan, dan jika dia minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi." Dasar utama seorang wali Allah adalah mereka tidak lagi hidup untuk dunia dan merasa cukup bila dapat terus mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 3, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dialah yang mencukupinya." Maka untuk menjadi seorang wali Allah, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Jangan pula merasa suci dan sombong bila kita merasa telah mengerjakan berbagai amalan dan ibadah. Allah berfirman, "Janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa." Surat An-Najm ayat 32. Untuk menjadi wali Allah, kita perlu terus mempelajari ilmu agama. Karena itulah yang memerangi jalan kita menujunya. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, karenanya ingat, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah ini mereka yang tidak khauf, tidak takut, tidak gelisah, tidak khawatir terhadap kehidupan dunianya, dan juga tidak bersedih. Wa la hum yahzanun. Mereka tidak bersedih. Apakah kita bisa melihat betapa wali-wali Allah ini mencontohkan kita tidak boleh betul-betul hubud dunia, mencintai dunia. Karena kalau kita hubud dunia, mencintai dunia, kita akan terlalu khawatir terhadap dunia. Takut ya dari ujian-ujian dunia. Karenanya sandarkanlah kepada Allah. Sandarkanlah kepada Allah, ya. Huwallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Ya, jelas
Allah lah yang menurunkan rasa sakinah, ketentraman, kenyamanan di dalam hati, fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman, di dalam hati orang-orang yang yakin kepada Allah. Jika kita yakin kepada Allah, apapun kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran dunia, ini adalah bentuk ujian yang insya Allah kita bisa lampaui. Ya, insya Allah kita bisa lampaui. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian yang kita tidak akan mampu. Tidak. Kita diberikan ujian sebatas kemampuan kita. Tinggal apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Tinggal kita bersabar dan terus memohon kepada Allah, berdoa, salat, meminta kepada Allah. Jangan minta kepada siapa-siapa lagi. Mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Karena walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal awali wal anfusi wat thamarat. Allah akan menguji kita dari sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan makanan, sedikit kita itu akan khawatir, akan takut, ya. Bi amwalihim wal anfus, dengan harta kita, bahkan jiwa, bahkan diri kita sendiri. Karenanya Masya Allah, ya, para wali, para ulama, inilah mereka yang memperjuangkan bagaimana agar supaya kita bisa memahami ini semua, bisa mengetahui ini semuanya, bisa menyebarkan ini semuanya, bisa menjaga ini semuanya. Karenanya, ayo hormati guru-guru kita, ya. Hormati guru-guru kita, karena belum tentu kita bisa membalas budi mereka, ya. Kita tidak bisa membalas perjuangan-perjuangan mereka. Bagaimana perjuangan Wali Songo, bagaimana perjuangan para nabi, bagaimana perjuangan para wali, ya, untuk menegakkan al-haqqah di muka bumi ini, agar supaya kita bisa beribadah dengan nikmat, dengan tenang, ya, tanpa gangguan, tanpa kekhawatiran. Bayangkan saudara-saudara kita yang di Palestina, bayangkan yang di Suriah, bayangkan betapa mereka untuk melaksanakan saja penuh dengan ketakutan. Nauzubillah min dzalik. Karenanya mari sahabat, pemirsa semua, mari kita berdoa, mari kita sama-sama menundukkan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli barik salim ala Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Ya Allah subhana malikul qudus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Ya Allah, ya Allah. Di hari yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, di dalam program yang baik ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk mengamalkan perintah-Mu ya Allah, dan untuk menjauhi larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa ya Allah, orang-orang yang menghormati guru-guru kami ya Allah, orang-orang tua kami ya Allah, para senior kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah guru-guru kami orang-orang yang terhormat ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.